Ia menyerahkan diri karena ia berpikir cepat atau lambat ia pasti tertangkap karena ia nggak punya uang banyak untuk kabur. Dan kalian tahu nggak Robert ada di restoran mana ketika ia dijemput polisi? Avril Lavigne adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dari Kanada yang lahir pada tahun 84. Album pertamanya yang berjudul Let Go dirilis pada tahun 2002 dan album debut ini langsung menjadi album terlaris pada abad 21 di Kanada. Karir Avril sebagai penyanyi semakin menanjak sampai di puncaknya yaitu pada tahun 2007, dia merilis album ketiganya yang berjudul The Best Damn Thing. Lagu utama di album ini yaitu Girlfriend jadi booming banget dan menduduki peringkat 1 selama berminggu-minggu di 7 negara. Lagu ini bener-bener diputar di semua tempat, radio, mall, restoran, tempat cuci mobil, diskotik. Pokoknya pada saat itu semua orang di negara barat nggak ada yang nggak tahu lagu ini. Kesuksesan album ini mengantarkan Avril untuk menggelar salah satu tur konser terbesar di dunia dengan total mencapai 110 konser yang digelar di 30 negara. Perhelatan ini berlangsung selama 8 bulan dimulai dari tanggal 5 Maret 2008 di Victoria, Kanada dan berakhir di tanggal 6 Oktober tahun 2008 di Beijing, China. Salah satu negara tempat tur ini diselenggarakan adalah Amerika. Dan pada tanggal 21 Maret, Avril Lavigne dijadwalkan untuk menggelar konser di salah satu kota kecil bernama Rosemont di Illinois, Amerika Serikat. Now, apa hubungannya Avril dan konsernya pada kasus ini? Jadi 30 menit dari kota Rosemont ada sebuah kota kecil yang bernama Carol Stream. Nah, pada tanggal 14 April tahun 2008, di kota kecil ini ada seseorang yang menelpon polisi untuk meminta polisi melakukan pemeriksaan di rumah tetangganya. Sebelumnya, beberapa jam yang lalu dari rumah itu ia mendengar ada suara orang bertengkar, ada suara barang dibanting, lalu anehnya suara-suara gaduh ini tiba-tiba senyap dan selama beberapa jam seperti nggak ada kegiatan dari rumah itu. Makanya si tetangga ini khawatir kok abis bertengkar gaduh-gaduh jadi sepi banget. Polisi datang ke rumah yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan biasa tanpa expect apa-apa. Agak lama polisi gedor-gedor dan mengelilingi rumah itu, tapi nggak ada orang yang menjawab. Padahal ada mobil yang terparkir di depan dan menurut keterangan tetangga, mobil di rumah itu cuma satu. Jadi kalau mobil itu ada di rumah, bisa dipastikan orangnya juga ada di rumah. Polisi akhirnya coba untuk membuka pintu rumah itu dan pintu depannya nggak dikunci. Begitu polisi masuk ke dalam rumah, hal pertama yang dinotis oleh polisi adalah adanya bau bahan-bahan kimia yang sangat menyengat. Dan di sana mereka melihat hal yang tidak akan pernah mereka bisa lupakan seumur hidup. Seorang tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa tergeletak di lantai dapur dalam genangan darah. Tubuh wanita ini penuh dengan luka tusukan, bahkan masih ada 2 pisau yang menancap di punggungnya. Terlihat juga dia sudah diguyur dengan beberapa cairan pembersih kayak deterjen, pemutih pakaian, pembersih kaca, semuanya diguyurkan ke tubuh wanita ini. Mirisnya lagi, terdapat jejak kaki yang mengindikasikan pelaku keliling dapur dan melakukan aktivitas biasa di dapur tersebut. Dari jejak kakinya dan dari tanda-tanda yang ditinggalkan, diperkirakan pelaku sempat-sempatnya makan buah, dia santai minum teh, bahkan dia mandi sebelum ia pergi meninggalkan TKP. Korban yang malang ini diidentifikasi sebagai Linda Bolek, seorang wanita berusia 61 tahun yang merupakan pemilik rumah tersebut. Di kesehariannya Linda tinggal bersama anak laki-lakinya dan pacarnya. Namun pacar Linda sering melakukan perjalanan bisnis keluar kota sehingga dia jarang berada di rumah. Jadi Linda lebih sering berdua aja di rumah bersama anak laki-lakinya. Terus siapakah yang membunuh Linda dan kenapa dia dibunuh? Jujur aja sebagai pecinta cerita true crimes, ini adalah salah satu kasus yang membuat darahku mendidih, kesel, emosi, dan aku mikir kayak kok nggak tahu diri banget gitu ya jadi orang. Oke, kita kembali dulu ke awal tahun 2008 yang merupakan awal dari tragedi ini. So, anak Linda yang bernama Robert Lyons adalah seorang laki-laki yang berusia 39 tahun. Dia didiagnosa menderita bipolar dan dia kayak sering keluar masuk rumah sakit. Robert mengaku hal ini disebabkan oleh sulitnya masa kecil yang ia jalani. Ia merasa tidak mendapatkan kasih sayang yang merupakan haknya sebagai seorang anak. Ia basically tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah karena ia jarang banget ketemu sama ayah
ayahnya, sedangkan ibunya sendiri sibuk mencari nafkah karena ia merupakan seorang single parent. Banyak sekali orang yang mengatakan jika Linda dan Robert emang sering banget bertengkar sejak Robert masih dini. Mereka kayak udah biasa banget ngomong dengan nada tinggi dan banting-banting barang. Lalu pada awal tahun 2008, Robert berada dalam masa terendahnya. Karena penyakitnya, dia nggak bisa bekerja dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Ditambah lagi, biaya pengobatan yang harus dikeluarkan Robert tidak sedikit. Saat itu dia nggak bisa membayar sewa apartemen dan ia kehilangan tempat tinggal. Dia yang nggak punya pilihan lain akhirnya meminta tolong sama ibunya, lalu ibunya membawa Robert untuk tinggal di rumah. At this point, kehidupan Robert ditanggung semuanya oleh ibunya. Jadi dia nggak kerja, dia diem aja di rumah gitu. Dan ibunya ini baik banget menurutku. Karena di posisi sesulit itu, dia masih suka ngasih uang jajan sama Robert. Tapi seperti tadi yang sudah aku ceritakan, Robert dan ibunya itu nggak rukun. Menurut tetangga dan saudara yang jadi tempat curhat Linda, ibu Robert, mereka berdua itu basically sering bertengkarnya karena Robert suka menghabiskan uang jajannya untuk ngasih hadiah atau bunga buat pelayan-pelayan seksi di Hooters. Bagi yang nggak tahu, jadi Hooters itu kayak franchise restoran yang para pelayannya dikasih seragam yang seksi-seksi. Jadi Robert ini suka banget makan di Hooters dan ngobrol sama pelayan-pelayan di sana. Singkat cerita, di tanggal 14 Maret tahun 2008, Linda merasa nggak enak badan, lalu ia memutuskan hari itu dia nggak kerja. Ia mau istirahat aja di rumah. Robert yang melihat ibunya sakit, bukannya ngerawat atau gimana gitu ya, malah dia meminta antar ibunya buat belanja ke mall. Jadi for your information, Robert ini nggak bisa nyetir sendiri. Jadi penyakit yang ia derita membuat pemerintah itu mencabut surat izin mengemudi dari Robert. Awalnya Linda menolak karena ya dia lagi sakit kan. Tapi karena Robert terus marah-marah, ya daripada makin rame, Linda akhirnya mau gitu nganter si Robert. Setelah selesai belanja muter-muter mall, Robert minta sejumlah uang kepada ibunya untuk membeli tiket konser Avril Lavigne yang akan digelar pada tanggal 21 Maret di kota Rosemont. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, tempat tinggal Linda dan Robert hanya berjarak sekitar 30 menit dari Rosemont. Linda menolak untuk membelikan tiket konser buat Robert, apalagi tiket yang diminta Robert bukan tiket biasa yang kalian berdiri desek-desekan gitu. Yang diminta Robert adalah tiket skybox yang mahal banget. Jadi nontonnya itu kayak di dalam ruangan kaca dan dapat fasilitas-fasilitas yang istimewa. Mereka terus bertengkar di dalam mobil saat perjalanan pulang, dan pertengkaran itu terus berlanjut sampai di dalam rumah. Sesampainya di rumah, Linda menuju ke dapur untuk membuat makanan. Lalu Robert yang masih nggak terima karena dia nggak dapat apa yang dia mau, masih lanjut marah-marah dan mereka berdebat lagi di dapur. Robert bilang dia merasa terpancing karena Linda membawa pisau dan kayak mengarahkan pisau itu pada dia. Padahal pada saat itu pisau ini memang digunakan Linda untuk masak, bukan bermaksud untuk mengancam anaknya ini. Robert yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya mengambil sebuah botol minuman keras. Lalu ia memukul kepala ibunya dengan botol itu. Linda pingsan dan ia langsung jatuh di lantai dalam posisi tengkurap. Robert yang melihat ibunya jatuh ke lantai merasa itu semua nggak cukup. Ia mengambil sebuah pisau, ia menusuk ibunya berkali-kali sampai pisaunya rusak dan nyangkut di badan ibunya. Robert belum puas juga, dia ambil satu pisau lagi untuk lanjut melukai ibunya, dan sama pisau kedua itu juga lepas pegangannya dan tersangkut di badan ibunya. Setelah ia puas melukai Linda, Robert menuangkan banyak sekali cairan pembersih ke tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa. Pokoknya semua pembersih yang ada di rumah itu ia siramkan ke tubuh Linda. Alasan kenapa Robert melakukan hal ini nggak jelas, tapi diduga dia melakukannya karena ia ingin jasad ibunya lebih menderita. Kita sendiri bisalah membayangkan gimana sakitnya bahan-bahan kimia itu disiramkan ke luka yang terbuka. Polisi langsung melacak keberadaan Robert dan banyak banget saksi yang mengatakan jika Robert jalan kaki menuju jalan utama, lalu dia naik taksi. Menurut keterangan beberapa saksi yang kenal sama Robert, dia terlihat masuk ke dalam toko buku, dia santai-santai belanja di beberapa pertokoan, dan dia juga sempat ngopi-ngopi di kafe. Keluarga dan beberapa orang juga mengatakan hari itu di jam-jam setelah ia menghabisi ibunya, Robert menelpon keluarganya lalu ia cerita jika ia dan ibunya sedang bertengkar. Dia seperti mencari pembelaan diri dan berharap orang-orang akan berada di pihaknya.
Keluarga juga mewanti-wanti Robert untuk jangan kasar, jangan sampai ia menyakiti ibunya. Tanpa mereka tahu jika hal buruk sudah terjadi pada Linda. Lalu gimana ceritanya Robert bisa ditangkap? 5 jam setelah ia menghabisi ibunya, Robert menelpon polisi dan ia bilang jika ia sudah melakukan sesuatu yang buruk pada ibunya. Dia nggak bilang jika dia udah membunuh ibunya, dia cuma bilang dia melakukan sesuatu yang sangat buruk pada ibunya. Robert meminta polisi menjemput dia di sebuah restoran yang jaraknya sekitar 20 km dari rumahnya. Ia menyerahkan diri karena ia berpikir cepat atau lambat ia pasti tertangkap karena ia nggak punya uang banyak untuk kabur. Dan kalian tahu nggak Robert ada di restoran mana ketika ia dijemput polisi? Hooters. Setelah membunuh ibunya, dia pergi ke Hooters. Polisi menangkap Robert, dia mengakui semuanya dan hari itu juga ia langsung dipenjara. Para tenaga ahli mengatakan walaupun Robert mengidap bipolar, dia tetap layak untuk diadili dan pengadilan untuk Robert digelar pada bulan September tahun 2011. Robert Lyons dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan ia divonis hukuman 40 tahun penjara tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat.